Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulian Nur Akbar dan rekan saya Mas Ayu Rahmatina yang gini. dan rekan saya juga Muhammad Rizal Permana. Nah, di sini kita akan mengulas nih mengenai unsur hara kopi ya? Ya, unsur betul. hara kopi, dan kita di sini bersama owner sekaligus humas ya kita sebutnya ya, humas atau PR di unsur hara kopi Serang. Gimana? Tapi emang sebelum kita ngobrol nih, kita lihat dulu nih video-video dari unsur haranya nih. Video profil kan ada tuh. Menarik sih. Iya kan, siapa tahu kan ada yang mau main gitu kan. Harus sih, harus main. Kita lihat dulu ya videonya. Check it out. Nah, tadi kan kita udah nonton video profil nih dari unsur haranya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, Bang Angga ini selain dia tuh owner dan humas dari unsur hara, dia itu adalah mahasiswa ilmu komunikasi Untirta betul juga. banget. Udah mahasiswa, masih mahasiswa loh, masih mahasiswa, tapi udah punya usaha sendiri tuh kan keren aja gitu. Kebiasaan. Mungkin Bang Angga kenalin dulu lah, Bang Angga ini siapa gitu kan, terus Itu udah kenal. penonton. Izin memperkenalkan diri, nama gue Tarik Fajar Anggara, biasa dipanggil Angga. Gue adalah salah satu founder dan owner dari Unsur Hara Kopi yang ada di lokasinya tuh di sekitar mana ya namanya? Ciracas. Bukan. Oh, Cikulur Monas. Baru. Bukan Cikulur Baru. Perbatasan nih. Perbatasan. Jadi ada daerahnya Cikulur Baru di Jalan TB Suwandi. Itu posisi persisnya samping Ngeburger dan depan kantor PDIP. Ya. Dan ibaratnya di jalur-jalur kopi, industri kopi, berarti total ya antara 7 sampai 8. Itu baru dalam satu kawasan gitu Iya. kan? Mungkin kalau misalkan dihitung nyampe mungkin di angka 10 coffee shop mungkin kalau di sana. Itu sarapannya pasti nggak minum air putih. Enggak, kita bukanya siang. Oh iya, aman ya. Dari Kirain sana pagi kopi, dari langsung sana uduk Coba berubah. jangan so tahu gitu. Ada dua owner lagi, dua owner dan founder lagi yang sekarang nggak hadir karena gue mewakilkan. Yang satu harus jaga kedai karena gue harus punya pemasukan duit ya kan. yang satunya juga nge-backup di sana, insya Allah. Jadi ya gue kesini gitu. Dan posisinya juga ini hari libur gue sih. Oh, lagi nggak jaga ya. Iya. Ya, sebenarnya lo tau kan ini hari libur gue, ini biar rame aja di canda. Enggak, tadi emang udah kontekan sih sama temen. Berdirinya tuh kapan? Terus kenapa namanya unsur hara gitu? Berdirinya itu 1 Maret 2020, 2 minggu sebelum corona. kita Pas diliburin banget. juga. Setelah bahkan itu. Itu Sebelum insting kan. lagi naik-naiknya ya. Udah tahu nih bakal ada kopi. Mau covid nih, mau bukan bikin usaha, udah online. Enggak sih, itu ini aja. Musibah ya. Sebenarnya emang ya kan udah masuk duluan di Wuhan kan, Iya. di China. Cuma katanya pemerintah Indonesia kan waktu itu klaimnya kita bebas covid katanya. Benar. Yang sampai akhirnya sekarang kemarin rekor 20.000 kan. Jadi 20. Tapi kalau misalkan untuk kedai kopi sih terlebih karena gue taunya gue di Serang, aman sih kalau kedai kopi di Serang, coffee shop yang lain gitu kayak ada peraturan ketat kayak lo nggak boleh deket-deket duduknya, kayak misalnya ketika kopi udah habis, minuman lo udah habis gitu, entah itu kopi atau non kopi, pakai lagi maskernya, jangan lupa cuci tangan. Terus banyak juga yang nyediain hand sanitizer buat kalau misalkan orang yang males jalan buat cuci tangan gitu kan. Berarti unsur hara juga tetap mematuhi protokol ya dalam Ya. berjalannya lah. Soalnya alhamdulillah udah 4 kali gitu tempo. Waduh. Akhirnya sadar. Enggak, kita taat aja disamperin gitu. Gimana nggak taat ya kan? Ketat banget berarti ya. Dibubarin berarti kan. Oh, nggak boleh berkerumun ya? Nggak boleh. Padahal
ya berkerumun sih, tetap ngopi kan berkerumun. Iya. Ya nggak mungkin kan masih dikit di Serang orang yang tujuannya ngopi tuh yang buat me time, buat yang santai. Iya. Kayak jarang kan, masih jarang ada, tapi di tempat-tempat yang bukan unjuk hara pastinya, soalnya kan tadi dibilang berisik pinggir jalan kan, motor ya, Masuk sih. mobil ikut kebut, truk juga ikut kebut, Bener sih. atau kecelakaan ya orang nggak bisa nikmatin waktu sendirinya. Nah tadi kan nih lagi bicara tentang usaha sendiri. Tadi kata ada kebetulan ada 3 owner ya. Ya. Berarti kan di sini Bang Angga ini kan sekaligus nih sebagai humasnya gitu kan. Merangkap semua di sini. Waduh. Semua. Iya, Oh, merangkap. tiga-tiga merangkap. Terus yang 2 itu ngapain? Merangkap, Oh, bertiga oh, merangkap, semuanya bertiga merangkap karena kan ya belum bisa ngegaji karyawan. Waduh, enggak diri sendiri. Iya, soalnya kan gue bertiga mikirnya kalau gue bertiga ngegaji karyawan, nih kapan beli alat-alat kopi yang mahal nih? Oh, Gitu. membaginya. Prospek. Jadi kita gajian nih, ya kan? Kita gajian tiap bulan. Terus ntar ini ada yang disisihin itu buat zakat sama buat inventaris kedai. Foya-foya. Oh, ada. Entah foya-foyanya kita beli bahan baku sebenarnya awal bulan tuh. Menarik sih. Foya-foyanya nggak bisa ya. Foya-foyanya pas udah gajian ya, duit gajiannya pakai foya-foya masing-masing. Oh, oke. Kalau foya-foya kedai ya gitu, beli bahan baku, alat baru. Tapi tadi Bang ngomong unsur haranya ini loh, arti unsur hara. Nah iya kita nih belum tahu nih. Iya. Apa tuh arti unsur Siapa hara? tahu ada sejarahnya nih kenapa ada nama unsur hara. Nggak belajar IPA. Unsur dari tanah, unsur tanah. Unsur IPS ya? IPA sih. Aduh gagal IPA-nya. Gimana nih? Sebenarnya Karena saya lagi PS kebetulan. kenapa namanya unsur hara tuh kayak yang gue bertiga nih lebih ke satu partner gue yang pengennya rindang gitu. Makanya kan milih tempatnya yang bener-bener parkirannya agak luas buat motor. Sama ada pohon gede. Iya, ada pohon yang gede. Ya walaupun yang datangnya mobil-mobil gede. Jadi customer-nya mobil semua, bukan motor. Oh, Nah, keren, ini jadi bukan coffee shop Hai. sebenarnya, kayak tempat apa ya? Kayak tempat Parkir mobil. tempat ini bengkel mobil. Orang datang ngebongkar mesin. Oh, seringnya. Benerin ban, motor, mobil. Jadi kedok doang, coffee shop tuh kedok doang sebenarnya. Terus Itu kontrakan anak-anak sebenarnya. Ya, jadi kayak nyari tempat yang enak aja karena emang nyari yang rindang ya, ibarat rindang, terus kayak yang adem asri gitu kan. Gue nggak mau tempat-tempat, ada beberapa tempat yang di kota Serang sama Kabupaten Serang yang coffee shopnya tuh bener-bener nyuguhin hijau gitu tuh. Ada yang open daily, ada yang open weekend, cuma weekend. Nah kalau gue nggak mau yang orang datang cuma buat nikmatin kayak gitu, lama-lama orang bosan gitu. Iya. Lo terlalu Instagramable, malah bosan. Oke, awalnya ada vibe yang lo picu, jadi gimana caranya tetap ada si unsur haranya, tapi nggak bikin customernya bosan. Entah itu dari servis kami bertiga atau dari tanaman yang ada di situ yang kami bawa atau kami tanam gitu. Kayak kan awalnya mungkin kalau misalnya pernah ke unsur, awalnya kalau unsur buka tuh kayak ada di sini tembok. Bisa dilihat di video yang tadi, ada tembok, terus kayak ada pohon-pohon gitu. Tanaman rambat yang tadinya tuh dikit, terus sekarang tuh kayak yang jadi makin panjang, terus orang kayak fotonya kayak asiknya kayak lagi ini main Jumanji gitu. Jumanji. Thailandnya indah. Karena yang kalau misalkan lihat film Jumanji yang The Rock yang main, pas jatuh tuh kan pohon rambat kan bla bla. Iya benar. Jadi pas foto tuh seneng. Asik, gaya apa? Ada pemanis. Kalau bahasa MK apa? Fotografi dan video. Oh berarti unsur hara nih bukan hanya sekedar nama doang, tapi memikirkan nih konsepan ini sesuai gitu sama konsepnya. namanya gitu. Karena kalau misalnya kita bikin nama yang nggak sesuai sama konsep, pasti customer protes. Oh iya. Nih. Iya nggak sih? Nah, bahas customer protes nih. Pengalaman jadi humas pas sebelum COVID sama sesudah COVID itu ada nggak bedanya? atau mungkin bukan sesudah COVID sih, lebih kayak kan Bukan sesudah COVID kan Selama lebih COVID. mungkin pas saat PSBB atau Iya. kan pas dibuka kan Bang Angga bilang mendekati PSBB atau mungkin hampir
gimana ya, dekat lah sama dan PSBB itu kan. Pasti kan ada tuh perbedaan, walaupun gak beda jauh nih sama PSBB ini, pasti ada dong perbedaannya. Nah itu gimana sih dari lu nih misalkan Bang, atau mungkin pengalaman dari teman-teman lu yang selaku owner dan juga humasnya menanggapi misalkan ada protes ataupun ada misalkan kita lagi COVID nih misalkan lagi PSBB, terus bisa nggak sih Bang dianterin gitu tuh atau open order online, ada marketing yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya dulu kan sebenarnya pas buka tuh, pas awal buka sebenarnya kan udah mulai tersiar kabar kalau nggak salah ya, nggak lama dari buka tuh tersiar kabar bahwa di Depok kasus COVID pertama di Indonesia dicatat, ya kan. Terus nggak lama di situ orang-orang udah mulai yang, takut nih kemana-mana, terus kayak ngedumel kayak apalagi mahasiswa-mahasiswa cerita kayak apa sih ini nggak ada kejelasan, kayak gue takut kena COVID, kayak masih menyeramkan itu lah ya kan. Terus kayak pendapatan turun drastis, terjun bebas gitu kan ibaratnya. Terus mulai yang orang udah mulai gimana gitu buat nongkrong. Jadi paling kayak bedanya cuma dikit sih. Kalau sekarang kan udah mulai orang yang COVID mau ada varian baru, mau ada varian lama, kayak ya udah sih asal lu jaga kesehatan, cuci tangan, bersih lah maksudnya selain lakuin protokol kesehatan, lu juga mawas diri aja, kayak lu ketemu Kak sama orang yang terindikasi atau gimana, kayak gitu aja. Terus lebih ke polanya tuh mulai yang ganti lah gitu, kayak ada orang yang habis minum kan di Unsur ada kan ada free mineral water, sama kayak banyak coffee shop yang lain. Itu kalau misalkan yang habis minum orang naro tuh langsung yang diambil kalau orangnya udah pergi, walaupun sekadar air putih ya, cuma di bersihin pakai bersihinnya biasanya cuma sekali, ini beneran yang 2 kali gitu. Karena saking takutnya gitu, takut teman-teman yang berkunjung kena, dan takut kitanya sendiri yang punya kena gitu. Karena kalau misalkan yang kitanya kena dapat uangnya dari mana gitu. Seenggaknya walaupun nggak dikit sih, lebih ke apa dikit lah ya, bisa dikit dibanding yang sebelumnya, tapi seenggaknya ada gitu tuh buat beli bahan baku atau buat beli apa, atau mungkin nambah ornamen. Jadi perbedaannya itu ya dari dikit doang. Sama pas awal-awal COVID tuh karena emang orang takut banyak yang nongkrong tadi gue bilang, jadi orang-orang tuh nggak ngomong kayak gue bisa diantar nggak sih, terus kita mikir kayak gimana nih kalau bikin promo. Yaudah, jadi kalau misalkan untuk jaraknya yang sekitaran jalan yang Ciracas ini, ibaratnya lingkar selatan lah, minimal order 2 itu diantar ke rumah free ongkir. Tapi kalau misalkan yang udah lewat dari jalur kopi, industri kopi, minimal order itu 4 free ongkir. Jadi tetap ada pemasukan walaupun emang kelihatannya coffee shopnya atau kedainya sepi. Tuh. Paling kaliannya gitu kalau kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sih orang nongkrong dulu dengan protokol kesehatan yang mereka jaga. Nah, berhubung ya ngeliat dari kondisi yang memang kalau kelihatannya ya pas COVID sangat berdampak banget, perihal dine-in-nya seperti apa, promosinya seperti apa, harus merubah konsep yang tadinya memang ingin dine-in aja, tapi tiba-tiba karena ada PSBB ataupun COVID dan pandemi ini akhirnya berubah, kadang-kadang akhirnya membuat promosi tadi, contoh seperti yang nganterin dengan promo-promo yang menarik, yang hanya yang nganterin free ongkir dengan minimal order. Nah, perihal masalah keadaan sih ya Bang, kalau di saat COVID ataupun sebelumnya nih keadaannya, kan kalau tadi kan kayak sekedar bagaimana cara menanggapi si customer ini. Kalau misalkan kayak keadaan, misalkan ada hal-hal yang memang menyangkut pautkan dengan COVID, contoh misalkan hari ini ada kabar misalkan ada mau istilahnya bukan penggerbekan sih sebutannya ya, kayak sosialisasi dari polisi. Sosialisasi entah dari polisi ataupun polisi, Satpol PP ataupun Satgas, kayak gitu-gitu kan. Pastinya kan ya namanya juga orang lagi bahasa kita mah ngeronda lah ya, ngeliling-keliling, jalan-jalan kayak gitu-gitu kan. Pernah nggak sih kayak ketemu gitu pas banget lagi kayak contoh
lagi dine in banyak banget orang, terus ada orang-orang sosialisasi, pasti ada dong. Kayak pernah ngalamin lah pastinya harusnya ya. Ya. Nih, Itu gimana tuh cara nge-handle nih bang? kayak gue jawab ya waktu itu. Nah pas 3 kali, jadi 3 kali waktu itu karena ownernya sebenarnya 4 kali kan kenanya kan. Pas yang pertama itu yang ngadepin ada partner gue yang satunya. Yang kedua yang sekarang lagi jaga juga. Jadi ada 2 orang yang lagi jaga sekarang tuh ngadepin pas pertemuan pertama kedua ganti-gantian. Yang ketiga tuh gue yang ngadepin. Itu bener-bener yang tegurannya udah mulai keras kan, Dan. Ini kalau misalnya masih bandel, ini kami tutup gini. Tapi kambingnya sendiri nggak dikasih tahu buat usaha tuh buka jam berapa, tutup jam berapa. Kayak belum dapat sosialisasi juga ya. Dan nggak ada sosialisasi. Nggak ada. Bukan belum, tapi nggak ada. Ada. Nggak ada sosialisasi, kayak ada surat di ada sosialisasi pertama itu ada surat ditempel suratnya cuma dari sekedar edaran doang. surat dari Mabes Polri, dan itu masih ada ditempel di unsur. Kalau misalkan ntar emang mau lihat silakan aja dibaca, itu masih dari Mabes Polri, belum dari yang Polda Bantennya. Terus kayak kita yang bingung kan, terus kayak mau ngelawan ini taruhannya ini gitu kan. Bener. Berat kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelawan, kita nurut aja, orang malah kayak stigmanya, ih di unsur haram mah nggak tegas nih ownernya, nggak ada pembelaan atau apa, minta keringanan buat ngobrol segala macem gitu tuh. Karena ada waktu itu yang ngomong, kenapa nggak dilawan dengan kata-kata, emang kenapa tutupnya harus jam 9 atau maksimal jam 10? Emang COVID baru datang jam segitu? Oh iya. Ya kan, maksudnya COVID tuh nggak nyerang, nggak terpatok sama gue. Misalnya COVID-nya bisa ngomong misalnya. Waduh. Nih gue mau nyerang daerah ini jam segini gitu. Ya kan kita nggak tahu juga kan, nggak mungkin juga kayak gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak apa ya, tiba-tiba datang ya, kayak nggak diundang, atau tahu kita ngerasa gejala, kudu disterilin tempat, berarti mau nggak mau tutup. Ya. Dan reputasi di depan orang buruk. Ya benar. Seenggaknya kalau misalkan customer yang masih ngomong, kita masih bisa ngomong pelan-pelan. Tapi kalau misalkan udah orang-orang yang berkepentingan dan di bidangnya, ya mau nggak mau harus nurut. Emang sempat ada yang ngegerunak, tapi kami mikir kayak enggak sih, kayaknya emang yang terbaik buat kita juga gitu kan. Buat kita tuh maksudnya bukan si penggiat usahanya, tapi teman-teman semua yang ngelakuin aktivitas apapun gitu. Oh iya. Berarti setelah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti itu lagi, dari unsur ini terutama dari Bang Lasaku Humas juga menerap. Yang 3 kali tuh bener-bener orang tuh sampai yang sama pihak berwajib tuh diminta buat pulang. Sampai diusir ya? Iya, kasarnya diusir, tapi ditertibkan. ya kalau misalnya ada yang waktu itu ada yang masih minum, masih banyak lah minumannya, terus di gelas kan, diminta take away aja, diminta dibungkus, diminum di jalan atau di rumah. Lu udah harus tutup gini. Oh udah kami nurut, kami patuhi, kami. Tapi habis mereka pergi buka lagi. Enggak dong. Siapa tahu. Buka lagi bener kan? Buka lagi, tapi besoknya. Oh benar, besoknya benar. Bisa diakalin. Karena sudah tutup. Oke. Tadi kan kalau emang dari sisi humas sendiri, setelah mendapat teguran lah ya, berarti dari humasnya itu sendiri tetap bergerak langsung lah gitu kan. Bergerak ini dalam artian membuat kebijakan baru, entah itu menekatkan protokol kesehatan atau gimana gitu kan. Ya, karena dijawab aja sekarang, kalau misalnya setelah 3 kali akhirnya mikir apa yang salah ya gitu. Kayaknya orang udah pada pakai masker gitu. Oh, kami lupa satu hal. Aduh. Banner atau ex banner. Yang merincikan protokol kesehatan. Intinya gitulah. Tapi tetap karena owner yang satunya tuh namanya, oh iya belum nyebutin nama owner ya. Oh iya belum ngasih tahu juga ownernya. Yang pertama tuh ada Hairul Imam, atau biasa dipanggil Imam atau biasa dipanggil Mamer. Cocok jadi teroris, namanya banyak kan. Terus yang satunya lagi ada Syahid Iskandar atau biasa dipanggil Kandar kalau nggak Syahid. Nah, gue bertiga ini dulu satu alma mater di Madrasah Negeri 2 Kota Serang.
Taman 2 Kota Serang. Terus dua partner gue ini di atas gue 2 tahun. Ini gue paling muda lah ibaratnya kan. Bungsu. Terus owner gue bertugas sebagai yang mungkin berhubungan dengan masyarakat atau orang lain gitu. Kandar berhubungan soal dengan ininya bisnisnya, ngelola keuangan dan segala macamnya, ngelola ngecek bahan baku atau yang lainnya. Imam tuh dia bertugas sebagai yang ngedesain juga. Bannernya sendiri waktu itu banner dibikin sama Imam atau Mame dengan desain yang agak nyeleneh. Seru itu ya cara marketingnya, ya kan. Yang penting kan ada gitu bannernya. Jadi ada 2 orang, rangkulan gitu, mungkin lawan jenis, dua-duanya pakai masker. Oke, social distancing oke, nerapin protokol kesehatan. Tapi nggak social distancing. Agak deket aja. Agak deket. Tapi kan itu di banner. Mungkin kan salah satu cara marketingnya begitu. Tapi udah ada keterangannya di banner gitu. Gak usah yang sebenarnya yang penting tuh pesan dari itu kan, bukan dari gambarnya. Jarang sih yang merhatiin. Iya kan. Tapi kan yang penting udah menarik nih gitu kan. Tapi kan kalau misalkan udah dibikin menarik, orang otomatis baca pesannya. Maksudnya kan akhirnya pada DM tuh kan, parah nggak pakai masker gini-gini, maksudnya ya orang paham gitu. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi, lagi COVID-19, si X banner ini sebagai penanda, maksudnya pesan tersembunyi tuh kayak nih patuhin yang ini, jangan sampai jadi yang di samping ini. Gitu maksudnya. Cuma akhirnya dijelasin, orang kayak oh iya ya, aku nggak kepikiran ya. Ya udah sini kedai. Jadi kan rame kan, karena yang bales rame. Keren ya, strateginya tuh bagus gitu, maksudnya. Berarti akhirnya pesannya disampaikan gitu kan, bisa dari maknanya itu. Ini kan lagi pandemi juga nih. Mungkin kalau saya sendiri mau nanya nih ke Bang Angga nih, masalah terkait media sih. Mungkin gimana, ada perbedaan atau gimana nih dari masalah media itu sendiri, apalagi kan penting banget lah media kan buat di sekarang gitu, apalagi rata-rata orang COVID kan udah susah buat keluar rumah gitu kan, pasti yang dilihat nih medianya dulu. Orang COVID nggak keluar rumah, Mer. Oh iya, maksudnya di masa pandemi, orang takut nih mau keluar nih, maksudnya apalagi ada nggak sih kayak usaha dari medianya ini sendiri, terus ada nggak perbedaan nih medianya nih yang dijalankan dari media itu sendiri dari sebelum dan selama berjalan COVID ini sampai sekarang? Jujur kalau misalkan gue jawab ada perbedaan kayak ini soal di media yang tadi kan udah ya, maksudnya soal apa sih namanya strategi lah, jualan atau strateginya ya. Kalau misalkan buat di media sejauh ini nggak ada yang jauh beda sih. Mungkin malah nggak ada bedanya sama sekali gitu. Maksudnya kan sebelum COVID nyerang sama sesudah COVID nyerang ya, lo komunikasi sama orang juga sebelum lo cabut, sebelum lo nongkrong atau sebelum lo main gitu, pasti kan via online. Entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, entah itu Line atau sosial media yang lain gitu. Sama sebelum juga kayak gitu, sesudah juga kayak gitu. Cuma offline-nya lebih dikit sesudah pandemi ini dibanding dibanding sebelum. Tapi unsur hara ini enggak kan, maksudnya siapa tahu pas COVID masih awal lockdown tuh kan masih bener-bener semua orang di rumah gitu lah ya, maksudnya ketat lah itu. Terus pernah nggak sih Humas Unsur Hara nih kayak promosi ke kafe lain atau promosi ke akun makanan Serang atau akun kafe Serang gitu, walaupun ada kerjasama dengan media lain gitu kan, apalagi waktu selama lockdown itu kan berarti orang yang diteleponin media terus gitu. Takutnya ada program di media itu sendiri juga gitu kan, entah ada flyer protokol atau gimana gitu kan di media dari usaha sendiri. Flyer protokol, flyer protokol ada. Yang nggak beda jauh sama desain yang di X-Banner. Tetap desainnya itu pasti nyeleneh gitu. Tapi kalau misalkan promosi paling itu doang yang tadi gue bilang yang kita free ongkir dengan jarak yang segini minimal order yang gitu doang yang tadi. Tapi kalau misalnya promosi yang lain paling karena waktu itu sempat sepi terus rame lagi di bulan-bulan Mei sampai Juni
sampai Juli sorry. Terus orang juga udah mulai yang mager, gue ngapainnya nongkrong ya kalau nggak malam gitu tuh. Kayak, gue pengen ngopi gitu, tapi gue mager nih cabut atau nggak gue pengen kesini nih. Jadi diakalinnya waktu itu dengan cara biar ada yang nemenin pas kalau misalkan kami nyebutnya ngebar ya. Ngebar tuh lu jaga dan lu tugas sebagai barista ketika lu udah masuk meja bar. Konotasinya kan nggak cuma yang negatif kan. Jadi biar ada yang nemenin yang ngebar, dibikin promo americano 10.000 dari harga 15.000 sama coklat 10.000 dari harga 18.000. Jadi mau yang hot atau yang ice? Kayaknya saya nggak menikmati promo itu. Enggak ya. Iya, Waktu itu lagi apa ya? Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Gue juga lagi ini sih kemarin. lagi KKM. Terus di stopnya tuh akhir November, sekitar akhir November sampai awal Desember di stopnya. Karena mikirnya udah mulai rame lagi nih, ngapain nggak ada yang promo ya. Jadi orang datang. Sorry sih mau pesan apa misalkan americano atau mungkin coklat gitu. Langsung bayar aja. Sorry harganya udah normal. Kan udah nggak ada flyer promo. Oh, berarti mainnya di flyernya itu. Kan udah ada flyer promo. Nipu masyarakat. Ini soalnya kalau misalkan udah buka belum update juga orang banyak yang DM sih di Instagram kayak udah buka belum sih kan. Iya. Ya, iya sih. Unsur Hara tuh hits ya. Tinggal lewat gitu tuh, lo tinggal lewat gitu maksudnya tuh. Yang lainnya soalnya orang-orang yang deket. Atau mungkin ada yang gue udah update nih, mungkin orang-orang yang jaga di hari itu udah update. Sudah buka dari jam segini sampai jam segini. Terus nggak dilihat sama orang. Terus WhatsApp masing-masing owner. Tahu misalkan jadwal jaganya hari ini sini. WhatsApp, kayak waktu itu gue pernah di WhatsApp kayak udah buka belum sih? Emang belum update ya? Emang belum update ya akun IG-nya, akun Instagram-nya? Hah? Oh iya, belum dilihat. Oke. Tapi kalau dari media sendiri mah tetap konsisten Iya. kan. Tapi kadang kalau bisa jadi ada dua hal, entah telat update atau yang jaganya telat datang. Itu paling dua kemungkinannya. Telat datang ya paling kalau nggak hujan ya tiduran gitu. Kalau telat update paling ya perkara nggak ada kuota, paling sama lupa keasikan udah nyentuh bar terus tiba-tiba baru clear semua, ada customer yang datang terus customernya lu nggak kenal atau nggak deket gitu, mau nggak mau pasti diobrolin kan. Maksudnya manners aja gitu ya, attitude aja gitu buat ngejaga si customer lu gitu, karena itu yang diajarin sama teman-teman sih. Kalau misalkan tadi ngejawab soal media komunikasi sama konsumen lebih ke ini sih sebenarnya. Kan tadi ada perbuatan konsumen, ada pertanyaan yang dari lo Matt yang ini akun makanan yang ya kan. Nah kalau misalkan yang kayak gitu sih enggak sih kalau ke makanan, tapi pernah waktu itu ada alumni Mandua juga. Ada alumni Mandua, dia jadi food reviewer di Kota Serang. Itu di Instagram atau di Instagram. Karena dulu juga dekat sama beliau gitu, namanya Kak Firza lo takutnya nonton. Oh iya, siapa tahu. Akhirnya ketika dia jadi food reviewer, dia sempat review tapi udah pernah di publish duluan sama akun Instagram komunitas, ada komunitas pecinta kopi di Serang namanya Serang Kopi. Itu diumumin sama mereka. Jadi kayak ya kedai-kedai kopi atau coffee shop di Serang rata-rata kerjasamanya sama pihak Serang Kopi. Berarti dari media sendiri dalam kerjasamanya itu berjalan lancar lah gitu ya, apalagi ada satu kayak komunitas gitu kan, dan di situ ditambah lagi ada food reviewer juga gitu kan. Berarti dari sisi media sendiri itu strateginya adalah memanfaatkan komunitas dan food reviewer itu sendiri yang kebetulan senior dari Bang Angga itu juga kan.
ya tapi kalau misalnya waktu itu tiba-tiba lagi nongkrong sih orangnya tiba-tiba terus kayak gue mau ini loh enggak katanya mau apa namanya mau gue review unsur hara. Nah, ngomong-ngomong soal update nih, ini masuk ke pertanyaan terakhir juga ya. Gimana unsur hara ini dalam mengelola media sosialnya? Paling itu sih apa kayak kalau misalkan biasanya kan tadi gue juga sempat bilang kan kalau misalkan open tuh pasti update kan sudah buka dengan desain-desain yang udah dibuat di hari-hari sebelumnya gitu atau malam itu atau bahkan sebelum bukanya sejam sebelum buka misalnya. Yang megang itu ketiga owner? Instagram yang megang 3, tapi yang buat ngedesain ada 1 orang. Tapi pernah waktu itu gua atau Kandar nyoba desain nih. Tapi kan karena desainnya nggak terpatok, tapi mayoritas itu jadi ya udah gitu. Karena untuk desain sendiri karena kita 3 cowok dan ibaratnya kita adalah orang kita ganteng. Kita ganteng. Ya karena nggak ada cewek. Iya benar. Nggak bisa ngelawan. Karena nggak ada cewek. Nggak bisa ngelawan. Jadi gue bertiga nih ngakalinnya dengan cara update bukanya pakai foto cewek. Oh, strateginya. foto ceweknya tuh siapa tuh bang? Apa random? Teman-teman atau gimana? Artis, teman juga pernah ada anak administrasi publik 2017 Imelda kalau tahu itu pernah dijadiin opening sama ada nama menu di unsur hara Oserau Imelda. Oh. Aduh gue lupa artinya apa ya bahasa Spanyol bahasa Portugis Itulah ya. Iya pokoknya itu biasanya foto cewek paling ya kalau misalnya foto cewek buat update ya untuk temen sih kalau Imelda doang untuk saat ini sih seingat gue sih Imelda doang. Sisanya foto artis ya? Sisanya aktris Hollywood atau aktris Indonesia. Gitu ya. Karena gue tiga-tiganya kan suka Marvel nih. Jadi pernah waktu itu pakai foto Brie Larson. Brie Larson tuh pemeran Captain Marvel. Terus ada juga Scarlett Johansson yang meranin Black Widow di Marvel. Sama yang terakhir itu Elizabeth Olsen pemeran Wanda. Atau Scarlet Witch. Tiga ini aja. Oh iya satu lagi yang jadi pacar Captain America di Captain America yang pertama, Peggy Carter. Peggy. Itu doang paling kayak cantik nih gitu. Berarti unsur hara selain mencari pelanggan, mencari foto wanita ya? Iya, soalnya setiap hari. Jujur nih berdua nih cowok nih kan. Kalau misalkan lihat perempuan cantik tuh kayak lu baru bangun tidur misalkan siang kayak gue mager amat ya. Kebanyakan orang ketika bangun tidur itu yang dicari pertama bukan air putih. Dulu air putih, sekarang bukan. HP. Dengan alasan ngumpulin nyawa. Iya. Kan? Iya benar. Lu lihat update unsur hara, misalkan lu buka Instagram, lu buka update unsur hara, tas Instastory dipencet nih, tas unsur hara nih update Instastory, pencet Instastory-nya, ngelihat perempuan cantik dengan muka-muka misalkan Oriental atau mungkin muka-muka Indonesia yang keturunan Eropa, ya atau yang kayak gitu-gitu, terus kayak, wih cantik banget ya gitu. Terus ketika lo jadi punya semangat gitu. Betul. Kayak soalnya ada sering yang bilang kayak, gue seneng tau ngeliat update unsur hara bukan nih gitu. Kenapa? Iya seger aja gitu ya ngomong cowok. Seger aja gitu katanya. Normal. Berarti unik sih dari strategi marketing terutama di medianya gitu ya. Iya. Terus kalau yang tadi itu berarti bang teman-teman juga dari unsur itu ada riset juga kan, maksudnya kayak bisa tahu dulu nih ada orang bangun tidur nih ngapain gitu. Enggak sih. Oh enggak. Ngasal. Itu Bukan riset, kebiasaan diri sendiri. Lu bangun tidur langsung lihat HP enggak sih? Iya, lu bangun tidur langsung lihat HP. Emang lu iya gue juga. Terus kayak ngerasa banyak kesamaan. Oh berarti semua orang cowok-cowok nih, gue nggak tahu ya kalau cewek karena kan ngobrolnya sama banyak cowok. Gue nggak tahu ya kalau misalkan cewek lihat bangun tidur lihat HP apa enggaknya. Jadi pas cowok bangun tidur terus lihat HP buka Instagram wanita. Iya, cari wanita pasti. Bab paling susah. TikTok biasanya tuh yang muncul tuh.
Iya, karena- alhamdulillah kalau misalkan saya satunya muncul lah itu. Iya. Apa emang guanya yang begitu ya? Iya. Gimana ya? Iya. Ya kalau ini kan Iya. dari updatean terus liburan. Makin mager kan bangun, duit nggak punya, mau liburan kemana? Duit misalkan ada 30.000, ada promo yang potongan harga dari jam 12 sampai jam 6. Dari jam 12, dari jam 1 sampai jam 6. Pokoknya dari awal buka. Jadi pas ngeliat tuh kayak, waduh, duit ada 30. Ya, gue udah semangat, udah kumpul nyawa gue, wanita, Harga promo, pas. berangkat. Pas di kantong gue bisa nambah 2 kali, 3 kali ya kan. Iya. Berangkat. Akhirnya semua cowok punya stigma kayak gitu kan. Iya. Berangkat ya akhirnya nongkrong ya nggak ada cewek gitu. Menarik sih, maksudnya kayak strateginya keren. Mungkin sih Kalau nggak keren mah nggak di sini gue diwawancara sama lo semua. oh iya sih, benar sih, benar. Ada hal yang dibanggakan. Iya benar-benar. Tapi Mungkin lebih kayaknya keren apa- lagi kayaknya kalau kita dikasih unsur hara gratis. Iya. Nah itu sih Iya. sebenarnya mau bridging ke penutupan itu kayak gitu sebenarnya. Kalian beli unsur hara? Patungan bertiga kan? Beli unsur hara. Enggak, maksudnya ya beli unsur hara. Saham tuh. Beli unsur haranya. Kita belum cukup. Jokes orang malam-malam tuh emang ada yang ngerti. Enggak sih, kalian nggak ngerti jokes pembisnis sebenarnya. Oh, Iya, kita beda kasta. Beda kasta. Masih Kita mau mahasiswa lah. Mungkin Saya ngerang. karena waktu kali ya, maksudnya udah Udah cukup lumayan. lumayan panjang juga sih. Iya. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama Iya. gitu, cuma Ya karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya kita harus mungkin Bang Angga juga sibuk kan Iya. mau ada urusan lagi. Atau mungkin teman-teman mau ngobrol sama gue gitu. Langsung Sama di unsur kalian, iya, haranya langsung ya. unsur hara. Nah itu Nggak makanya pernah kalau unsur hara. kalau ditahu nih, apalagi mau tahu ketemu Bang Angganya atau owner yang lain kan penasaran tuh belum ketemu tuh owner yang lain itu Bisa bisa datang. main unsur hara. Iya, gitu kebetulan kan. teman-teman sering unsur hara nih yang ini. Iya, Karena mungkin alhamdulillah ya. karena satu mungkin lagi gabut dan kedua mungkin lagi dipaksa. Nah, Bang Lusdi boleh promosi terakhir nih buat unsur hara nih, takutnya mau promosi apa gitu. Tahu unsur hara. Oh, enggak usah. Nggak usah. Oh, nggak udah usah. sombong, Udah sombong. terkenal, Udah cukup terkenal. terkenal lah di Apa? sekarang. Apa yang mau dipromosiin? Gue nggak bawa produk. Oh iya Oh benar. iya. Iya kan? Enggak. Enggak, siapa tahu orang-orang Mungkin pengen itu cara nanya. promosinya karena enggak bawa produk langsung Iya, aja ada iya. langsung. Oh iya benar. Kalau mau tahu produknya kayak gimana, Tapi cupnya kalau- segede apa tuh, datang aja Ya, langsung ke unsur jadi kalau hara. misalkan tadi gue bawa produk gitu kan, gue bawa produknya, bawa minumnya gitu, non kopi atau sama kopinya. Kan orang nggak tahu yang ngerasain gimana. Iya kasihan. Iya. Oh iya, nanti Pas lagi kita pas kita nonton kita wawancara cemburu. Oh iya benar pengen. benar. Langsung sih, Tapi- langsung Tapi sih. tetap intinya harus ke unsur hara sih. Oh, iya sih. Ya kan? Itu kan strategi itu kan sebenarnya. By the way, makasih ya Bang Angga udah. Makasih nih Bang Angga udah direpotin nih. Lama sih lumayan tadi lah. Wah sebenarnya mah di belakang ini kita kenal gitu ya. udah, Iya. Tapi Iya. pura-pura selalu diprokin gitu. Maaf ya Bang Angga nih mengganggu waktunya Iya. nih. Udah biasa. Iya. Mungkin habis dari sini kita mau langsung ke unsur hara kali ya. Makanya kita mau pamitan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebih itu saja dari dia. Mungkin profil dan juga tugas dari sebagai humas di salah satu coffee shop dan juga mungkin owner bahkan baristanya pun juga. Ya. Bang Angga ini merangkap semuanya. Itu mungkin Semua, tadi. 3 owner berangkat semua. Oke, itu maksudnya Tiga-tiganya. tiga-tiganya. Jadi memang nggak ada pegawai, nggak ada Kan dia pegawai. bilang belum bisa gaji. Oh iya, Oh, benar, iya. berarti. Jadi kan gue masih pakai espresso. Kapan gue beli mesin gitu. Oh. Oh iya benar-benar. Dia memikirkan prospek. Jadi mungkin itu aja mungkin ya profil dari Bang Angga sendiri dan juga coffee shopnya itu kopi unsur hara, kopi unsur hara, sorry. Unsur hara kopi. Unsur hara kopi, sorry, gue orang Inggris banget soalnya. Instagramnya namanya apa Bang? Nah, itu, boleh Unsur hara. itu unsur hara Unsur kopi. hara. Unsur kopi nanti. Bisa di searching di sosial media yang lain-lainnya. Kalaupun nggak menarik ya udah tinggalin aja, nggak usah di follow. Semoga bermanfaat. Skitsnya menarik hijau. Lanjut lagi. Maaf, kita pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Saya Muhammad Aulian Nur Akbar. Saya Mas Sarah Medina gini. Ayo ngopi-ngopi. Rekan saya Iya duduk Erza, dulu. Erza. Oh. Ezra Permana. Penutupnya ulang. Berarti ulang. Berarti ulang berarti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya Muhammad Aulian Nur Akbar. Saya Mas Sarah Medina yang gini. Saya mau Erza Permana. Dan ownernya Tarik Fajar Anggara. Mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. jangan lupa ke unsur hara.